Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Guru dan Dosen Profesional. Bapak Ibu Guru, berikut akan disampaikan penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya, namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk menjadi sahabat guru dan dosen profesional dengan cara subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan bila Bapak Ibu merasa perlu dibagikan, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian. Setiap kali pemerintah melakukan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), selalu mendapat respons besar dari masyarakat. Jumlah pendaftar dari setiap pembukaan pendaftaran CPNS selalu berkali-kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Banyak alasan mengapa menjadi PNS menjadi dambaan hampir setiap orang. Salah satunya karena menjadi PNS dinilai memiliki hari tua yang terjamin karena adanya uang pensiun yang akan terus diterima hingga tutup usia. Namun, berapakah besaran dana pensiun yang akan diterima oleh seorang PNS? Jika mengacu pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda _dudanya, maka berikut ini adalah besaran gaji seorang PNS. Gaji pokok pensiun PNS berikut ini adalah besaran dana pensiun yang akan diterima seorang PNS selama masih hidup: PNS golongan 1, PNS golongan 2, PNS golongan 3, PNS golongan 4. Gaji pokok janda atau duda pensiun PNS selain pensiunan PNS. Janda atau duda PNS yang sudah pensiun juga akan mendapatkan dana yang sama dengan besaran yang berbeda. Berikut besarannya pensiunan janda atau duda PNS golongan 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4. Uang pensiun janda atau duda yang ditinggal PNS meninggal terakhir. Bagi janda atau duda yang ditinggal PNS meninggal di masa kerjanya yang otomatis dipensiunkan, maka akan mendapatkan besaran pensiun sebagai berikut: pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4. Masa pensiun PNS berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 26 hingga 30 I1I9 hingga 2199 yang ditetapkan 3 Oktober 2017. Seorang PNS akan memasuki masa pensiun ketika menginjak batas usia yang telah ditetapkan. Pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan 58 tahun. Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya 60 tahun. PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama 65 tahun. Melansir Kompas.com 20 Juni 2021. Selain mendapatkan uang pensiun pokok, ASN Purnabakti juga mendapatkan sejumlah uang tunjangan setiap bulannya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Dana pensiun yang diterima oleh para PNS Purnabakti berasal dari dua sumber, yakni iuran PNS yang dipotong dari gaji bulanan mereka semasa aktif bertugas dan dana dari APBN. Dana-dana tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero yang kemudian disalurkan melalui jaringan Taspen hingga kantor pos. Jenis pensiun PNS. Ini mungkin jarang dibicarakan. Pensiun PNS ada beberapa jenis. 1. Non-batas usia pensiun non-BUP. 2. Batas usia pensiun BUP. PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 3. Pensiun janda atau duda. 4. Pensiun anak. Jenis pensiun ini nantinya berhak atas dana pensiun PNS yang sudah ditetapkan. Aturan baru dana pensiun PNS. Pemerintah telah setuju untuk mengubah skema dana pensiun yang semula menggunakan skema pay as you go menjadi iuran pasti atau fully funded. Namun sayangnya karena COVID-19, skema baru ini belum bisa direalisasikan. Hal ini karena pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial (Bansos). Perubahan skema pensiunan ini sendiri dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu juga, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Seperti apa itu skema pay as you go?
Skema dana pensiun PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero. Taspen ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sementara itu dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, yang jumlahnya lebih besar, sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP,